Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anadia Sabrina dari kelas 5A Ekonomi Syariah Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan akan mempresentasikan mengenai ekonomi internasional yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya SEMH. Baik, langsung saja ke penjelasan selanjutnya. Pengertian ekonomi internasional. Ekonomi internasional merupakan transaksi yang dilakukan antara negara satu dengan negara yang lainnya, baik itu berupa penjualan barang, jasa, maupun yang lainnya, dengan harapan itu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga untuk mendapatkan atau memperoleh keuntungan. Jadi dari adanya ekonomi internasional ini, masing-masing negara itu harus mendapatkan manfaat atau setidaknya mendapatkan keuntungan dari adanya kerjasama antar negara ini. Manfaat ekonomi internasional. Yang pertama yaitu memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Maksudnya apabila di negara kita barang yang kita butuhkan itu tidak dapat diproduksi atau masih belum ada yang membuat, kita bisa mengimpor dari negara lain yang sudah memproduksi barang tersebut, sehingga kita tetap bisa merasakan manfaat dari barang tersebut walaupun di negara kita sendiri belum ada atau belum diproduksi. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Manfaat yang kedua ini berhubungan dengan manfaat yang pertama tadi, yaitu misalkan dalam suatu negara tersebut bisa membuat atau ahli dalam pembuatan suatu barang, namun di negara lain itu masih belum ada barang tersebut, belum diproduksi barang tersebut. Jadi dari adanya spesialisasi dari negara lain, maka negara tersebut mendapatkan keuntungan karena barang yang diproduksi itu diperlukan oleh negara. Yang ketiga yaitu memperluas pasar. Dengan adanya ekonomi internasional, jangkauan pasar atau penjualan dari suatu produk itu luas karena itu tingkatnya sudah internasional, bukan nasional. Yang keempat yaitu menambah keuntungan. Yang kelima, transfer teknologi modern. Nah, jadi untuk keuntungan yang kelima ini kita bisa belajar dari negara lain. Misalkan dari negara tersebut sudah tingkat teknologinya itu sudah tinggi, pengetahuan mengenai teknologinya itu sudah tinggi. Jadi kita bisa belajar transfer ilmu dari satu negara ke negara yang lain. Faktor pendorong terjadinya ekonomi internasional. Yang pertama, untuk pemenuhan kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, yaitu terjadi perbedaan kemampuan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, terdapat kelebihan produk yang diproduksi oleh suatu negara sehingga perlunya pasar baru untuk memasarkan produk tersebut. Yang kelima, keterbatasan produksi. Yang keenam, keinginan membuka kerjasama antara negara satu dengan negara yang lain. Yang ketujuh, untuk mempererat atau menjalin hubungan politik antar negara. Faktor penghambat terjadinya ekonomi internasional. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Misalkan negara tersebut sedang terjadi peperangan, terjadi gencatan senjata, dan semacamnya, itu merupakan negara yang tidak aman untuk kita berhubungan atau melakukan kerjasama dalam hal perekonomian. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Tentunya apabila kita ingin melakukan hubungan antar negara, itu harus melalui persetujuan dari pemerintah. Apabila pemerintah itu tidak bisa mengeluarkan persetujuan itu, maka tidak akan terjadi hubungan ekspor impor atau hubungan ekonomi antar negara.
konsep dasar keuangan internasional, yaitu pengetahuan tentang keuangan internasional. Jadi sebelum kita terjun ke dalam ekonomi internasional, kita itu harus mengetahui, harus paham betul tentang bagaimana konsep ekonomi internasional ini, apa saja hukum-hukum yang mengatur tentang ekonomi internasional dan sebagainya. Nah, hal itu nantinya itu dapat membantu untuk kita menghindari pengaruh dari kejadian-kejadian internasional, baik itu nantinya akan merugikan ataupun bahkan dapat menguntungkan pihak kita. Jadi kita harus melakukan survei atau setidaknya kita harus mempelajari hal-hal tersebut. Nantinya yang bisa kita gunakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini merupakan suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan antara negara satu dengan negara yang lainnya dalam satu tahun tertentu. Maksudnya misalkan seperti ini. Negara Indonesia itu melakukan kerjasama dengan negara Malaysia. Nah, jadi di neraca pembayaran ini, seluruh transaksi yang dilakukan antara Indonesia dengan Malaysia ataupun sebaliknya itu dicatat dalam neraca pembayaran. Nah, nantinya pada akhir periode atau pada akhir tahun itu akan ada laporan keuangan mengenai transaksi yang telah dilakukan antar kedua belah negara ini. Komponen neraca pembayaran itu sendiri antara lain ada transaksi dagang, transaksi pendapatan modal, transaksi unilateral, transaksi penanaman modal langsung, transaksi utang piutang jangka panjang, transaksi utang piutang jangka pendek, dan yang terakhir yaitu transaksi lalu lintas moneter. Kurs valuta asing. Valuta asing itu adalah mata uang asing atau alat pembayaran lainnya yang digunakan untuk melakukan atau membiayai transaksi ekonomi internasional dan mempunyai catatan kurs resmi pada bank sentral. Jadi kurs valuta asing ini merupakan alat pembayaran yang dilakukan antar negara. Nah, nantinya mata uang ini dapat disesuaikan dengan jumlah mata uang di negara tersebut. Fungsi kurs valuta asing. Yang pertama itu untuk mempermudah penukaran valuta asing serta pemindahan dana dari suatu negara ke negara lain. Yang kedua yaitu pemberian kemudahan untuk dilakukan atau dilaksanakannya perjanjian atau kontrak jual beli antar negara secara kredit. Yang ketiga yaitu memungkinkan untuk dilakukannya penarikan dana. Faktor-faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Yang pertama yaitu sistem kurs yang dianut. Apabila terjadi perbedaan sistem kurs yang dianut dari negara satu dengan negara lain, itu dapat mempengaruhi nilai dari kurs valuta asing. Yang kedua yaitu selera atau cita rasa masyarakat. Jadi misalkan dalam suatu negara itu memiliki perbedaan keinginan daripada negara lain, itu dapat mempengaruhi juga nilai kurs valuta asing. Yang ketiga yaitu keadaan neraca pembayaran. Yang keempat adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi. Yang kelima keadaan kurs antar negara maju. Yang keenam, kekuatan permintaan dan penawaran produk. Sistem kurs valuta asing. Yang pertama yaitu kurs tetap. Kurs tetap ini merupakan valuta asing yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan ini tidak ada pengaruhnya atau tidak berpengaruh terhadap fluktuasi ekonomi maupun jumlah permintaan atau penawaran dari negara lain. Yang kedua yaitu kurs mengambang. Jadi kurs mengambang ini merupakan kurs yang nilainya itu ditentukan dari jumlah permintaan dan penawaran dari suatu negara. Yang ketiga yaitu kurs stabil. Jadi kurs stabil ini merupakan kurs yang ditentukan atau ditetapkan kebijakannya oleh pemerintah untuk menstabilkan nilai kurs tersebut.
Yang keempat yaitu kurs multiple. Jadi kurs ini merupakan kurs yang digunakan untuk proses penjualan maupun pembelian antar negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya Anadia Sabrina, apabila dari awal penyampaian saya ada yang kurang sesuai ataupun ada tingkah laku dan kata-kata saya yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.